Hari ini saya akan membongkar tragedi suku Awa, salah satu suku paling terancam di dunia yang sedang menyaksikan rumah mereka dihancurkan di depan mata. Bagaimana mereka bertahan dengan hubungan spiritual unik dengan hutan yang tidak dipahami dunia modern, dan pertanyaan yang menghantui, apakah mereka akan menjadi suku terakhir yang punah di Amazon dalam generasi kita? Manusia terakhir yang benar-benar nomaden. Suku Awa, juga dikenal sebagai Guach, adalah salah satu suku nomaden terakhir yang tersisa di Amazon. Berbeda dengan suku-suku lain yang punya desa permanen atau semi-permanen, Awa tidak pernah tinggal di satu tempat lebih dari beberapa minggu. Mereka terus bergerak melalui hutan, mengikuti musim buah-buahan, migrasi binatang, dan kelimpahan berburu. Mereka tidak mengenal pertanian, tidak menanam apapun. Hidup mereka sepenuhnya bergantung pada hutan, berburu monyet, tapir, burung, mengumpulkan madu, buah-buahan liar, kacang-kacangan. Mereka tidak punya rumah permanen, hanya shelter sementara dari daun dan ranting yang dibangun dalam beberapa jam dan ditinggalkan ketika mereka pindah. Kepemilikan mereka sangat minimal. Setiap orang hanya membawa apa yang bisa dibawa: busur dan panah untuk berburu, beberapa alat dari batu atau tulang, keranjang anyaman untuk mengumpulkan makanan. Tidak ada akumulasi barang, tidak ada konsep kekayaan material. Kehidupan mereka adalah definisi dari minimalis dan mobile. Bahasa Awa adalah bahasa isolat, tidak berhubungan dengan bahasa manapun di dunia. Bahkan suku-suku Amazon lainnya tidak bisa memahaminya. Mereka memiliki pengetahuan ensiklopedik tentang hutan. Mereka bisa mengidentifikasi ratusan spesies pohon, tumbuhan, binatang hanya dari suara, bau, atau jejak kecil. Mereka tahu pohon mana yang akan berbuah di musim apa, jalur mana yang digunakan binatang untuk migrasi, di mana menemukan air bersih di musim kering. Hubungan spiritual dengan hutan. Harak yang membuat suku Awa unik adalah konsep mereka tentang harak, hubungan spiritual antara manusia dan binatang hutan. Dalam worldview pandangan dunia Awa, tidak ada batasan tegas antara manusia dan binatang. Mereka percaya bahwa manusia dan binatang memiliki jiwa yang serupa, bisa berkomunikasi, dan saling terikat dalam relationship yang kompleks. Praktik paling mengejutkan dari konsep ini, wanita Awa sering menyusui binatang hutan. Ketika pemburu membunuh monyet betina yang punya bayi, mereka akan membawa bayi monyet itu pulang. Wanita Awa akan menyusui bayi monyet itu bersama dengan bayinya sendiri. Bayi monyet ini kemudian tumbuh sebagai bagian dari keluarga, tidur bersama mereka, bermain dengan anak-anak, makan bersama. Ini bukan sekadar adopsi hewan peliharaan seperti yang kita pahami. Ini adalah integrasi penuh binatang ke dalam struktur keluarga. Monyet-monyet ini tidak dikurung atau dirantai. Mereka bebas berkeliaran dan sering mengikuti keluarga ketika mereka berpindah. Ketika monyet itu dewasa dan ingin kembali ke hutan, mereka dibiarkan pergi. Tidak ada konsep kepemilikan. Awa juga percaya bahwa jiwa manusia bisa berubah menjadi binatang setelah kematian. Kakek yang meninggal mungkin kembali sebagai tapir. Anak yang mati bisa jadi burung. Karena itu, berburu bukan sekadar aktivitas mencari makanan, tapi interaksi spiritual yang kompleks. Sebelum berburu, ada ritual dan doa. Setelah membunuh binatang, ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada jiwa binatang yang telah memberikan tubuhnya untuk makanan. Konsep ini membuat Awa memiliki relationship dengan hutan yang sangat berbeda dari society modern. Hutan bukan resource sumber daya untuk dieksploitasi. Hutan adalah rumah, keluarga, komunitas spiritual. Pohon-pohon adalah leluhur, binatang-binatang adalah saudara. Menghancurkan hutan, dalam worldview mereka, adalah seperti genocide, genosida, dan spiritual death, kematian spiritual sekaligus. Kontak yang menghancurkan seperti suku-suku terisolasi lainnya. Sejarah kontak suku Awa dengan dunia luar adalah sejarah tragedi. Kontak pertama yang didokumentasikan terjadi pada tahun 1970-an ketika pemerintah berhasil membangun jalan raya Trans-Amazon yang memotong langsung melalui wilayah Awa. Dengan jalan datanglah pemukim petani, penebang kayu, penambang emas. Mereka membawa penyakit yang tidak pernah dihadapi Awa sebelumnya. Epidemi influenza, campak, dan penyakit lain menyapu komunitas Awa. Tidak ada data pasti, tapi diperkirakan populasi Awa turun drastis, mungkin 50-70, mati dalam dekade pertama kontak intensif. Yang bertahan menghadapi ancaman baru, violence. Penebang kayu ilegal dan pemukim sering menganggap suku-suku asli sebagai penghalang untuk eksploitasi tanah. Ada laporan pembantaian komunitas Awa diserang, dibunuh, dibakar hidup-hidup di shelter mereka. Banyak insiden tidak pernah diselidiki atau dihukum. Pada tahun 1980-an, FUNAI, Badan Pemerintah berhasil untuk urusan suku asli, mulai program kontak dan pacifikasi. Beberapa kelompok Awa diyakinkan untuk keluar dari hutan dan tinggal di settlement pemukiman yang disediakan pemerintah. Mereka dijanjikan perlindungan,
makanan, akses ke kesehatan. Realitinya jauh dari janji. Settlement ini sering kekurangan sumber daya, makanan tidak cukup, layanan kesehatan minimal. Yang paling merusak, Awa yang biasa hidup nomaden, bebas di hutan luas, sekarang dikurung di area kecil. Mereka tidak bisa berburu seperti dulu, tidak bisa bergerak bebas. Banyak yang mengalami depresi, kehilangan purpose tujuan hidup, jatuh dalam alkoholisme. Penebangan ilegal, menghancurkan dari dalam. Ancaman terbesar untuk suku Awa hari ini adalah deforestasi, penggundulan hutan yang masif dan tidak terkontrol. Wilayah yang secara legal adalah indigenous territory, wilayah pribumi yang dilindungi oleh hukum, berhasil terus diinvasi oleh penebang kayu ilegal. Skala penghancurannya mengejutkan. Data satelit menunjukkan bahwa dalam 30 tahun terakhir, lebih dari 30% dari wilayah Awa telah ditebangi. Ini bukan penebangan selektif atau sustainable berkelanjutan. Ini adalah clear cutting, penebangan total di mana seluruh area dibabat habis, lalu dibakar untuk membersihkan lahan. Kayu-kayu berharga seperti mahoni dan ip ditebang dan dijual ke pasar ilegal, sering berakhir di furniture mewah di Eropa dan Amerika. Setelah kayu berharga diambil, lahan dijual ke peternak sapi atau perkebunan kedelai. Hutan yang dulunya kaya biodiversitas berubah menjadi monokultur atau padang rumput untuk ternak, yang membuat situasi lebih buruk. Penegakan hukum sangat lemah. Meski ilegal, penebangan terus berlanjut dengan impunity tanpa hukuman. FUNAI dan IBAM Badan Lingkungan berhasil kekurangan dana dan personel untuk patroli wilayah yang luas. Bahkan ketika penebang ditangkap, hukuman sering ringan atau tidak dijalankan sama sekali. Ada juga korupsi. Beberapa pejabat lokal menerima suap dari penebang ilegal. Politisi yang didanai oleh agribisnis actively work untuk melemahkan perlindungan wilayah indigenous. Under pemerintahan presiden tertentu, perlindungan lingkungan dan hak indigenous dilonggarkan secara dramatik, menyebabkan lonjakan deforestasi. Kelompok isolated, mereka yang masih lari. Yang paling vulnerable rentan adalah kelompok Awa yang masih hidup isolated, terisolasi di hutan, menghindari semua kontak. Diperkirakan ada sekitar 100 orang dalam beberapa kelompok kecil yang terus nomaden, terus lari dari invasi. Mereka tahu tentang dunia luar. Mereka mendengar gergaji mesin. Mereka melihat asap dari kebakaran hutan. Mereka menemukan bekas-bekas penebangan. Dan respons mereka adalah lari lebih dalam ke hutan yang tersisa. Tapi hutan terus menyusut. Mereka seperti trap terjebak di pulau-pulau hutan yang dikelilingi oleh deforestasi. Binatang buruan semakin langka karena habitat mereka hancur. Kelompok-kelompok Awa isolated kadang terpaksa menyeberang area yang sudah ditebang untuk mencapai fragmen hutan lain, making mereka sangat vulnerable untuk encounter dengan penebang atau pemukim yang hostile. Ada laporan tragis tentang kelompok isolated yang menemukan keluarga mereka dibunuh oleh penebang. Ada laporan tentang Awa yang mati keracunan setelah meminum air dari sungai yang tercemar pestisida dari perkebunan. Ada laporan tentang anak-anak Awa yang mati kelaparan karena tidak bisa menemukan cukup makanan di hutan yang sudah rusak. Organisasi seperti Survival International dan organisasi lokal berhasil mencoba melindungi mereka dengan advokasi dan pressure pada pemerintah. Tapi dengan kemauan politik yang lemah dan economic interests, kepentingan ekonomi yang kuat, progres sangat lambat. Dilema kontak. Ada debat kompleks tentang apakah kelompok isolated harus dikontak secara paksa untuk menyelamatkan mereka, atau dibiarkan isolated meski dengan risiko mereka mati tanpa perlindungan. Argumen untuk kontak. Jika kita tidak melakukan kontak dan membawa mereka ke settlement yang dilindungi, mereka akan mati dibunuh oleh penebang, mati kelaparan karena kehilangan hutan, atau mati dari penyakit saat encounter tidak sengaja terjadi tanpa persiapan medis. Argumen terhadap kontak, setiap kali kontak dipaksakan, hasilnya adalah bencana. Penyakit membunuh sebagian besar populasi. Yang survive kehilangan way of life mereka, mengalami trauma psikologis mendalam, sering berakhir dengan kehancuran sosial. Plus, mereka clearly menunjukkan mereka ingin dihindari kontak, fleeing, melarikan diri setiap kali ada attempt. FUNAIS policy sekarang adalah nomor kontak, tidak ada kontak tapi dengan monitoring dari jauh dan protection dari invasi. Mereka patroli ketika punya budget wilayah indigenous untuk mengusir penebang ilegal. Mereka maintain barrier untuk mencegah outsider masuk. Tapi tanpa resources adequate memadai, ini adalah uphill battle, pertempuran menanjak. Awa yang contacted, kehilangan dan adaptasi. Untuk Awa yang sudah melakukan kontak dan tinggal di settlement, kehidupan adalah mixture campuran dari survival dan suffering. Mereka tidak lagi bisa hidup nomaden seperti dulu. Hutan di sekitar settlement sudah depleted, habis dari binatang buruan. Mereka partially dependent, sebagian bergantung pada makanan dari pemerintah yang sering tidak datang teratur atau tidak cukup. Banyak yang mengalami identity crisis, krisis identitas.
Generasi tua masih ingat kehidupan di hutan, masih punya skill tradisional. Tapi generasi muda tumbuh di settlement, tidak belajar cara berburu dan survive di hutan dengan cara tradisional. Mereka expose terpapar pada TV, internet, alkohol, drugs. Suicide rate tingkat bunuh diri di antara indigenous youth di Amazon sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada populasi umum. Ada juga konflik dengan komunitas non-indigenous di sekitar. Pemukim dan peternak sering melihat indigenous people sebagai parasit yang mendapat tanah gratis tanpa productive use penggunaan produktif. Ada harassment, pelecehan, diskriminasi, violence. Tapi ada juga resilience, ketahanan. Beberapa komunitas Awa yang contacted berusaha maintain culture mereka sambil adapting pada reality baru. Mereka masih berburu ketika bisa, masih mengajarkan bahasa Awa ke anak-anak, masih praktis ritual dan spiritual belief mereka. Beberapa menjadi activists, working dengan NGO untuk protect wilayah mereka dan kelompok isolated lainnya. Hutan dan manusia. Satu kesatuan yang membuat hilangnya suku Awa sangat tragik adalah bukan hanya hilangnya manusia, tapi hilangnya knowledge, pengetahuan yang tidak bisa digantikan. Awa memiliki pengetahuan tentang hutan Amazon yang dikumpulkan selama ribuan tahun, pengetahuan tentang medicinal plants, tanaman obat, tentang behavior binatang, tentang ekologi hutan. Mereka tahu tanaman mana yang bisa cure, menyembuhkan penyakit tertentu. Mereka tahu musim dan cycle alam dengan detail yang tidak pernah dicatat oleh sains modern. Mereka bisa navigate hutan tanpa GPS atau map peta, hanya dengan membaca tanda-tanda alam, posisi matahari, arah aliran air, jenis vegetasi. Ketika Awa punah dan pada trajectory lintasan saat ini, itu adalah possibility nyata. Dalam 50-100 tahun semua pengetahuan ini hilang selamanya. Tidak ada yang bisa merekonstruksinya. Ini adalah library perpustakaan yang terbakar tanpa ada yang peduli. Dan lebih luas lagi, Awa adalah living example, contoh hidup bahwa manusia bisa hidup dalam harmoni dengan alam tanpa menghancurkan. Mereka hidup di Amazon selama ribuan tahun tanpa menyebabkan deforestasi, tanpa membuat spesies extinct punah, tanpa pollution. Mereka adalah proof bahwa lifestyle sustainable adalah possible. Kehilangan mereka adalah kehilangan model alternatif tentang bagaimana manusia bisa exist ada di planet ini tanpa mengkonsumsi dan destroying segala sesuatu. Dalam era climate crisis, kita desperately membutuhkan wisdom seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Situasi suku Awa sangat dire, mengerikan, tapi tidak hopeless, tanpa harapan. Ada actions concrete yang bisa membuat perbedaan. Pertama, pressure pada pemerintah berhasil untuk enforce, menegakkan hukum proteksi indigenous territory. Deforestasi ilegal bisa dihentikan jika ada political will. Patroli harus ditingkatkan. Penebang ilegal harus ditangkap dan dihukum dengan serius. Kedua, support untuk FUNAI dan NGO yang bekerja di ground melindungi Awa. Mereka butuh funding untuk patrol, monitoring, dan providing services ke komunitas yang contacted. Ketiga, consumer awareness, kesadaran konsumen. Banyak produk yang kita konsumsi kedelai untuk livestock feed, beef, kayu tropical berasal dari area yang dulunya wilayah indigenous. Dengan memilih produk yang sustainable dan tidak linked ke deforestasi, kita bisa mengurangi demand yang drive destruction. Keempat, amplify voices, memperkuat suara dari indigenous people sendiri. Mereka bukan victim pasif yang butuh diselamatkan. Mereka adalah actors yang fight untuk hak dan survival mereka. Supporting indigenous-led organizations dan movements adalah crucial. Berpacu dengan waktu. Tahun 2024, kelompok isolated Awa terus berlari melalui fragmen-fragmen hutan yang menyusut. Setiap tahun, area available untuk mereka lebih kecil. Setiap tahun, lebih banyak pohon ditebang, lebih banyak binatang hilang, lebih banyak sungai tercemar. Ada kemungkinan nyata bahwa dalam lifetime kita, suku Awa akan hilang sepenuhnya, baik mati atau fully assimilated, sepenuhnya terasimilasi dan kehilangan identiti mereka. Generasi yang akan datang hanya akan tahu mereka dari foto dan dokumenter. Seperti kita sekarang melihat suku-suku yang sudah punah di masa lalu. Tapi masih ada window, jendela kecil untuk mencegah ini. Masih ada Awa yang alive, yang fighting, yang berharap. Masih ada hutan yang bisa diselamatkan. Masih ada waktu untuk membalikan trajectory ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengambil aksen, atau apakah kita akan jadi generasi yang diam-diam menonton suku terakhir yang truly nomadic, truly in harmony dengan hutan, menghilang dari planet ini selamanya? Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian percaya suku isolated seperti Awa harus dilindungi untuk tetap isolated, atau harus di-contact untuk safety? Apa yang bisa kita lakukan secara individual untuk membantu? Apakah ada value dalam preserving, melestarikan lifestyle nomadic di era modern? Tulis di komentar. Like jika kalian peduli tentang survival suku-suku terancam.
Subscribe untuk konten tentang indigenous rights dan environmental justice, dan share untuk spread awareness tentang suku Awa dan thousands suku lain yang facing extinction. Waktu terus berjalan, hutan terus ditebang. Mereka butuh suara kita sekarang. Sampai jumpa.